Hai sobat, jumpa lagi di cerita Nanomasin. Jangan lupa subscribe, like, komen agar selalu update cerita serunya. Nggak banyak bacot, langsung aja ke ceritanya. Cerita lanjutan dari chapter yang kedua. Awal mula nama Chun Yeun. Dia adalah anggota keluarga Chun, keluarga berperingkat tertinggi di kultus iblis. Keluarga Chun terkait dengan Dewa Agung itu sendiri, dan semua orang menganggap mereka sangatlah kuat. Namun, bertentangan dengan spekulasi orang-orang, mereka hanya bagian dari 6 keluarga utama yang mempertahankan sekte iblis. Chun Yeun adalah putra seorang budak wanita yang bekerja di kamar dewa dan bukan dari 6 keluarga yang disebutkan tadi. Meskipun dia adalah anak seorang budak, dia masih menjadi bagian dari keluarga Chun, dan dia memiliki hak untuk naik tahta. Meskipun demikian, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk naik tahta. Lalu, apa yang membuatnya jatuh menghadapi bahaya? Alasannya adalah dengan ibunya, Nyonya Hua. Dewa yang tidak menyukai salah satu dari 6 wanita dari 6 keluarga tersebut telah jatuh cinta dengan seorang budak belaka, yaitu seorang dewa yang jatuh cinta kepada selirnya. Ini membuat istri-istri lain marah dan dengki. Selain itu, kemarahan mereka tidak hanya berakhir di sana. Chun Yeun menemukan banyak ancaman kehidupan selama 15 tahun hidupnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan tahta, tetapi dia masih dicari untuk hidupnya karena kemarahan istri-istri yang lain. Sejak 7 hari yang lalu, upaya pembunuhan meningkat pesat terhadap Chun Yeun. Itu karena sekarang saatnya baginya untuk bergabung dengan Akademi Iblis. Dan itu akan menguji haknya untuk berhasil dan mendapatkan gelar sebagai pewaris dewa atau pewaris tahta. Jika dia bergabung dengan akademi, dia akan belajar seni bela diri dan tumbuh dalam kekuatan untuk memiliki kekuatannya sendiri. Dan akademi melarang sebagian besar entry dari luar yang akan memastikan keselamatannya. Untuk Pangeran Chun, itu sebabnya upaya pembunuhan sering terjadi. Cerita kembali di awal saat Yeun bangun dari pingsannya. Apa kau menyelamatkan hidupku, Dewa? Chun Yeun bertanya, suara di kepalanya sambil berbaring di tanah. Mesin Nano menjawab, Jika itu tentang musuh yang mencoba membunuh Tuan, tidak. Tetapi jika Tuan berbicara tentang luka Tuan setelah masuk ke mode penyembuhan diri, ya. Apa? Yang menyembuhkan diri sendiri? Yeun tidak bisa mengerti sebagian besar kata-kata yang digunakan mesin Nano. Mesin Nano menyadari bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi seperti ini. Mengirim informasi dasar ke otak Tuan. Hah? Kata Yeun tercengang. Nano mesin mengerti bahwa ia perlu menemukan kata-kata yang tepat untuk dipahami oleh tuannya. Mencari kata-kata yang tepat untuk era dan budaya. Mesin Nano mulai mencari melalui kata-kata dan istilah sehingga Chun Yeun bisa mengerti. Setelah beberapa saat, mesin Nano selesai memilih kata-kata untuk berkomunikasi. Tuan, saya bukan dewa jahat yang Anda bicarakan. Chun Yeun menjadi terkejut dengan perubahan nada yang tiba-tiba, meskipun masih terdengar mekanis. Apa? Lalu siapa kamu? Saya mencoba mengirimkan informasi dasar dan manual tentang saya ke otak Tuan. Akankah Tuan menerima? Nano mesin berpikir akan lebih mudah untuk mengirim informasi daripada membicarakannya. Dan Chun Yeun mengangguk tanpa mengetahui apa itu sebenarnya. Kemudian
sebuah video melintas di otaknya sekaligus. Matanya bergetar cepat ketika dia melihat melalui beberapa gambar, video, dan segera dia merasa pusing. Dia membungkuk dan berlutut ke tanah untuk muntah. Ini adalah reaksi alami setelah menerima informasi melalui otak Tuan. Tuan tidak akan merasa pusing lagi. Beberapa saat sudah berlalu. Chun Yun pulih dari pusing dan bangun. Apa yang sedang terjadi? Sulit dipercaya, dia belum pernah melihat atau diajari apapun. Tetapi dia sekarang tahu tentang mesin yang dibuat dengan teknologi sangat canggih yang dipasang di otaknya. Mesin nano? Ya, Tuan. Chun Yun bertanya, apakah benar bahwa ribuan mesin sekarang tertanam di tubuhku? Itu benar, Tuan. 6.482 juta dan 40.000 nano telah dimasukkan ke dalam tubuh Tuan. Chun Yun tidak merasa senang memiliki sesuatu yang aneh di tubuhnya. Tetapi dia sekarang menyadari apa yang dia hadapi bukanlah manusia atau dewa, tetapi sebuah mesin. Dia merasa santai dengan fakta dan bertanya, jika saya mau, bisakah mesin nano keluar dari tubuh saya? Seperti yang Anda lihat melalui informasi yang dikirim, saya diprogram untuk hanya diekstraksi di luar tubuh jika Tuan mati. Karena itu, mesin itu terikat tinggal sampai Yeun meninggal. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Lalu, siapa yang memasukkanmu ke... Saat itulah, ada orang yang mengetuk pintu kamarnya. Pangeran? Pangeran? Dokter baik di sini. Itu suara Jang. Yeun tidak yakin tentang bagaimana dia harus menjelaskan fakta bahwa dia sedang berbicara dengan sebuah mesin. Jadi, dia tergagap. Diam dulu. Saya bisa membaca pemikiran Tuan untuk berkomunikasi, Tuan. Iya, saya mengerti. Tolong diam. Mengaktifkan mode hening. Chun Yun kembali ke tempat tidur dan berbaring dengan selimut untuk menutupi tubuhnya. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya, penjaga Jang, dan seorang pria tua dengan rambut putih panjang masuk ke dalam kamar. Sang pangeran tampaknya tertidur sehingga kita akan Pangeran? Pangeran? Jang menemukan Yeun menatapnya dari tempat tidur dan dengan cepat berlari ke arahnya. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Dia kemudian meletakkan tangannya di hidungnya karena bau busuk yang datang dari pangeran. Jadi ini bau banget ya guys. Apa yang sedang terjadi? Yeun lupa apa yang terjadi pada tubuhnya karena dia telah berbicara dengan mesin nano. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya terlalu mengerikan untuk dicium. Bau sekali. Dokter Baik kemudian berjalan dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia adalah dokter yang ditunjuk untuk kultus iblis dan dijuluki sebagai iblis dokter dalam aliran sesat. Pangeran Chun, kita saling kenal bukan? Tentu saja, dokter. Tidak ada orang dalam sekte yang tidak tahu tentang dokter. Juga Yeun telah bertemu dengannya ketika ibunya sakit. Ulurkan tanganmu. Biarkan saya merasakan denyut nadi Anda, Tuan. Itu. Tangannya lengket karena cairan itu. Jadi memalukan untuk menunjukkannya kepada dokter. Dokter mengatakan tidak apa-apa.
Dia mengulurkan tangan sehingga Yeun bisa memberikan tangannya. Dokter memeriksa denyut nadinya sejenak dan membuka matanya dengan heran. Ini sangat menarik. Apa itu? Dokter baik, apakah sesuatu terjadi pada pangeran? Jang bertanya dengan cemberut, tetapi dokter itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, ini sebenarnya sangat bagus. Apa yang sedang Anda bicarakan? Seluruh tubuh telah dibersihkan dari segala zat kotor dan aliran energinya telah diaktifkan. Apakah dia mengkonsumsi obat khusus atau semacamnya? Yeun bingung. Kamu sekarang memiliki tubuh yang sempurna untuk dilatih dalam seni bela diri. Apa? Yeun kemudian mengerti apa yang dikatakan dokter dan menjadi terkejut. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah zat kotor yang tersangkut di dalam tubuhnya. Yang lebih baik adalah energinya sekarang mengalir. Jadi dia sekarang bisa belajar bagaimana menggunakan energi internalnya. Hei Nano, apa kau melakukan ini? Menonaktifkan mode diam. Ya, betul Tuan. Dinonaktifkan. Ya Tuan. Nano mesin telah mengekstraksi zat-zat yang tidak perlu dari tubuh Tuan dan telah membentuk kembali seperti darah, otot, dan persendian agar saling sesuai dengan bentuk tubuh Tuan. Wow, luar biasa. Yeun berasumsi bahwa itu mungkin karena mesin nano, tetapi itu bahkan lebih mengejutkan untuk mendengarnya dari mesin nano itu sendiri. Apakah kamu benar-benar bukan mesin, dewa iblis? Aku ini mesin, bukan mesin, Tuan. Mesin nano menjawab dengan suara mekanismenya. Oke, lama juga ngebacot. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.